Selamat pagi, Om Swastiastu. Perkenalkan ya anak-anak, karena kalian baru saja masuk ke lingkungan SMP 2 Waru, karena kalian adalah anak-anak yang baru ya. Ibu perkenalkan nama Ibu ya. Ibu nama Ibu adalah Ketut Karmini ya, biasa dipanggil Bu Ketut. Ibu adalah guru agama Hindu, dan kalian juga adalah anak-anak Ibu. Sebelumnya pembelajaran atau memberikan materi, Ibu memberikan salam dulu kepada kalian semuanya ya. Jadi tolong dijawab nanti salamnya Ibu ya. Om Swastiastu. Selamat pagi, semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Tuhan atau Sang Hyang Widi-Wasa. Ya. Kalian adalah anak-anak Ibu yang baru masuk sini. Semoga kalian senang dan bahagia dan selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Ya, atau Sang Hyang Widi-Wasa di dalam agama Hindu. Ibu nanti juga akan lebih kenal dengan kalian ya. Nanti kita ke materi selanjutnya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa kita sama-sama. Kita mulai ya. Om Swastiastu, Om Namastu, Namasidam, Om Swastiastu, Namastu, Namastu, Om Anubhadra Ratayantu Viswata, Om Saraswati yang Swaha. Berdoa selesai. Ya, sudah. Kita sudah berkenalan, kita sudah berdoa. Semoga apapun kita materi atau pembelajaran yang Ibu berikan hari ini bisa diterima oleh kalian semuanya. Pagi ini kita berbicara masalah serada atau keimanan atau keyakinan ya. Keimanan bagi umat lain itu adalah serada, bagi umat kita Hindu menyebutnya adalah serada. Hindu mengenal namanya 5 serada, yaitu yang disebut dengan panca serada. 5 keyakinan yang harus kalian yakini ya. Jadi kalau di dalam agama kita ada 5 keyakinan. Apa saja itu ya? Serada itu terdiri dari kita percaya adanya Brahman. Brahman itu siapa? Brahman adalah Tuhan itu sendiri, atau di dalam agama Hindu di Indonesia disebut dengan Sang Hyang Widi-Wasa ya. Jadi kita mengenal dan yakin bahwa Tuhan itu ada ya. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan ya? Cobalah kita belajar memaknai tentang keyakinan kita kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ada ya. Misalnya kita membuat ya di gelas kosong isi air lalu diisi gula ya. Gula itu kita masukkan ya di dalam air, kita aduk. Kira-kira gula itu menampakkan tidak? Tidak. Tapi kalau kita minum ada rasa manis ya, itulah yang kita rasakan bahwa Tuhan itu ada. Begitu juga dengan ciptaannya yang ada di sekitarnya ya. Yang kedua adalah percaya adanya Atman, roh atau sinar suci Tuhan. Nah, roh itu ada di setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan, baik itu di tumbuh-tumbuhan, baik di binatang, baik itu di dalam diri kita ya. Bila roh itu sudah diambil oleh Tuhan atau sinar, percikan sinar suci itu diambil oleh Tuhan, berarti kita tidak akan hidup kembali. Kita menjadi benda mati atau benda ya, seperti pertiwi atau tanah ya, air, apa dan angkasa. Yang ketiga ya, percaya adanya hukum karma pala.
Hukum berarti aturan, karma perbuatan, pahala, ya, hasil. Ya, jadi kita harus yakin. Maka kalian, ya, di dalam melakukan sesuatu, ya, kalian harus berpikir apa yang dapat kita hasilkan nanti. Jadi hukum karma pahala adalah hukum sebab akibat kalau di agama lain atau saudara kita yang lain, ya. Jadi berbuat baiklah agar kita mendapatkan kebaikan, ya, agar tujuan kita mencapai moksa atau bersatu dengan Tuhan itu terwujud, ya. Yang keempat adalah punarbawa atau reinkarnasi, disebut juga samsara, ya, kelahiran kembali. Bagaimana seorang manusia bisa lahir kembali menjadi manusia? Bila dia ada 3 sifat yang membuat dia akan kembali lagi. Apa itu? Yang disebut dengan triguna, ya, rajas, tamas, dan satwam, ya. Jadi ketiganya ini seimbang baru kita kembali. Tapi tujuan kita bukan itu. Tujuan agama Hindu adalah moksatam jagatita taniti dharma. Berarti moksa mencapai alam kesunyian atau kedamaian, ya, yang dimana, ya, di sana kita diberikan pengetahuan bahwa kita mencapai namanya rumah Tuhan yang tidak diterangi oleh sinar apapun kecuali rumah Tuhan yang mencapai namanya kedamaian, ya. Jadi tujuan kita adalah moksatam jagatita taniti dharma. Nah, yang kelima, keyakinan yang kelima adalah apa yang sudah Kibu jelaskan tadi adalah moksa. Moksa adalah bersatunya Atman dan para Atman. Jadi percikan suci, ya, yang ada di semua makhluk hidup, terutama manusia, ya, supaya kembali ke Tuhan ke itu sendiri atau ke yang duwe urip, ya, yang duwe urip siapa? Ya, Tuhan Sang Yang Widi, ya. Jadi kita harus yakin kelima serada itu tadi, ya. Jadi dari kelima keyakinan itu harus benar-benar kita yakini, akhirnya membuat kita menjadi lebih, ya, berbuat kebaikan lagi untuk kedepannya. Jadi kembalilah ke menjadi orang yang baik, jangan bosan menjadi orang baik, ya. Jadi lakukanlah semuanya, ya, untuk tidak hanya untuk diri kita, juga untuk isi alam semesta dan ciptaan Tuhan semuanya. Nah, dari pengenalan tentang Pancasrada atau 5 keyakinan, nah, kita masuk ke ranah tentang awatara. Apa sih yang dimaksud dengan awatara? Ya. Nah, di sini kita belajar tentang penjelmaan Tuhan. Ya, berarti kita belajar tentang serada, percaya adanya Brahman atau Sang Yang Widi atau Tuhan itu sendiri. Ya. Awatara adalah penjelmaan Tuhan turun ke dunia. Siapa dia? Dia adalah Tuhan atau penjelmaan Dewa Wisnu. Nah, Wisnu di dalam agama Hindu dikenal dengan, ya, atau bertugas, ya, sebagai pemelihara. Ya, beliau yang memelihara semua ciptaan yang diciptakan oleh Brahman. Ya. Brahman adalah dewa pencipta, sedangkan Wisnu adalah pemelihara. Ya, awatara, kita mengenal ada 10 awatara. Ya, ada 10 awatara. Yang pertama adalah Matsya awatara yang berwujud, ya, seekor ikan di mana Tuhan turun ke dunia, ya, menyelamatkan umat manusia dari segala, ya, banjir, ya, yang bertujuan menyelamatkan benih-benih manusia yang punah, ya.
di sana Tuhan menjelma menjadi seekor ikan besar, ya, di mana disebut dengan Matsya Awatara. Yang kedua adalah Kurma Awatara, ya, yang berbentuk bagaimana Tuhan turun ke dunia menjelma menjadi seekor kura-kura, ya, di mana beliau, ya, muncul pada zaman Satyayuga yang bertujuan untuk menahan gunung Mandaragiri supaya tidak tenggelam, ya. Yang ketiga adalah Waraha, seekor babi besar, ada. Jadi menurut beliau muncul pada zaman Satyayuga, ya. Jadi menopang beliau mengangkat alam semesta, ya, menyelamatkan. Jadi Dewa Wisnu berwujud sebagai seekor babi, ya, dan yaitu, ya. Yang keempat adalah Narasimha Awatara, yang mana di sini manusia berkepala singa, ya. Jadi Tuhan turun ke dunia berwujud seekor singa setengah manusia. Kenapa? Beliau membunuh Raja Hiranyakasipu yang mana sebagai tokoh, ya, yang sangat-sangat, ya, jahat, jauh dari ajaran-ajaran Dharma, ya. Saat itu muncul pada zaman Satyayuga, ya. Jadi beliau ini, ya, diibaratkan seorang raja, ya, yang sangat kejam, ya. Beliau menganggap dirinya sebagai Tuhan, ya, padahal beliau adalah, karena beliau diberikan anugerah oleh Tuhan itu sendiri, karena dia bakti, tapi karena disalahgunakan, ya, apapun kesaktian atau kejayaan yang diberikan oleh Tuhan disalahgunakan untuk menyakiti semua makhluk di dunia. Di saat itulah Tuhan datang, beliau punya, jadi Raja Hiranyakasipu ini punya anak yang sangat bakti, ya, dan selalu sebagai pemuja Wisnu. Akhirnya Tuhan dalam berwujud Narasimha atau manusia setengah, ya, singa ini menyelamatkan, ya. Jadi Raja Bali itu dibunuh dalam pangkuan beliau. Yang kelima, ya, adalah Wamana Awatara, ya, yaitu orang kerdil, ya. Jadi Wamana Awatara adalah raja, ya, beliau membunuh Raja Bali dengan tokoh Adharma. Jadi beliau muncul pada zaman Trita Yuga, ya. Begitupun para Surama, ya, Dewa Wisnu muncul ke dunia sebagai seorang pandita, ya, yang selalu membawa kapak dan memberikan kesadaran kesatria untuk mengendalikan Adharma menjadi Dharma. Jadi tujuannya adalah mengajarkan agar kita semua selalu berada di jalan Dharma. Nah, yang ketujuh, ya, adalah Rama Awatara. Rama Awatara adalah putra dari Raja, ya, Prabu Dasarata dan Ratu Kasyapa, ya. Jadi beliau adalah Rama, adalah putra beliau yang sangat taat, ya. Beliau adalah seorang raja yang membela kebenaran. Beliau menghancurkan sifat-sifat Adharma dari Rahwana, ya. Jadi mengendalikan semuanya, ya, supaya apapun kejadian Adharma di sanalah Tuhan akan muncul. Jadi di dalam Bhagavad Gita sudah disebutkan bahwa Tuhan akan datang di saat
kehancuran atau moral sudah tidak terkendalikan. Di mana di dalam Bhagavad Gita bab 4 disebutkan di sloka 7, yada yada hidarmasya klanit bawatu marutta hadyat mam adarmasya tada tamanam srijam aham. Disinilah kapanpun dan dimanapun pelaksanaan dharma merosot dan hal-hal yang bertentangan dengan dharma ya atau admoral merajalela, pada waktu itulah aku sendiri akan menjelma wahai putra ya keluarga Bharata. Jadi beliau sudah bersabda di dalam Bhagavad Gita ya. Yang ke-8 adalah Krishna Awatara. Krishna Awatara adalah putra Dewaki dan Basudeva. Ya, beliau lahir ya di dalam penjara. Beliau adalah putra ke-8. Habis waktunya. Oh enggak. Oke. Jadi beliau adalah putra ke-8 dari Dewaki dan Basudeva. Ya. Jadi seperti itu beliau ya diselamatkan, beliau dititipkan ya di temannya. Siapa? Ya, teman dari Basudeva dan Dewaki ya. Jadi Krishna adalah putra Prabu Dewa Basudeva dan Dewaki. Dia adalah penghancur dari pamannya sendiri yang mempunyai sifat-sifat ad-dharma. Yaitu siapa pamannya? Pamannya adalah Kamsa. Jadi untuk mengendalikan ya, mengembalikan ajaran-ajaran dharma, Krishna muncul ya dan menyelamatkan. Dan kelahiran Krishna ini muncul di zaman dua para yuga ya. Yang ke-9 Buddha Awatara. Buddha Awatara adalah putra Prabu Sudodara ya atau Sudodana dengan Dewi Maya, bertugas menyadarkan manusia agar terbebas dari penderitaan melalui jalan tengah ya di antara ke-8 cakram atau putaran hidup muncul pada zaman Kali Yuga. Jadi Buddha Awatara adalah penjelmaan Dewa Wisnu yang ke-9. Nah, yang ke-10 siapa? Kalki Awatara. Nah, ini belum muncul ya, tapi tanda-tandanya sudah mulai ada ya. Jadi manusianya, egonya, semuanya yang tidak benar dibenarkan. Nah, di sanalah Kalki Awatara akan muncul ya dengan kendaraan, perisainya, beliau berjubah semua serba putih dengan pedangnya ya. Sebenarnya itu adalah pedang, itu adalah ilmu pengetahuan suci. Jadi yang bisa menghancurkan segala ego, hawa nafsu ya adalah pedang ilmu pengetahuan suci. Bagaimana seorang manusia mencapai kesucian ya, selalu berpikir yang bersih, selalu berkata-kata yang baik, suci, dan bertingkah laku juga sama, harus berpikir, bertingkah laku ya, berkata-kata baik dan suci ya. Jadi ke-10 awatara itulah ya yang akan muncul menyelamatkan. Jadi yang sudah muncul adalah 9. Jadi yang ke-10 belum. Nah, materi saat ini Ibu menyampaikan tentang awatara ya. Mudah-mudahan materi ini kedepannya kita sambung lagi ya dengan pengertian Dewa dan Batara.
Nah, untuk tugas ya, untuk penugasannya Ibu ingin kalian ya nanti membuat ya dan mempresentasikan ya apapun itu ya dari apa yang Ibu jelaskan tadi, tolong disimpulkan menurut pemahaman kalian ya, sesuai dengan daya tangkap kalian. Ibu akan hargai kalau kalian mengerjakan sendiri-sendiri ya. Tidak ada yang tidak bisa buat kalian semuanya. Kalian adalah anak-anak hebat, kalian adalah anak-anak Tuhan ya, Sang Yang Widi yang selalu memberikan ya aura kebaikan buat kita semuanya ya. Jadi kalau kalian berdoa pun juga harus begitu. Kalian berdoa jangan untuk diri sendiri, tetapi untuk semuanya, untuk juga alam semesta ya. Semoga begitupun kita sekarang dalam kondisi virus corona, sebenarnya semua kembali ke dalam diri kita. Jadi buatlah semuanya bahagia agar imun kita itu sehat, agar imun kita itu meningkat. Ya, kalian menjadi bahagia, bagian happy, tersenyum, tapi ojo senyum-senyum dewe, ya tidak boleh ya. Jadi jangan tersenyum sendiri di jalan nanti ya, kecuali yang jatuh cinta. Ya, oke, sampai sini dulu ya bahasannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Ibu tutup dengan salam Om Santi 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 Om. Ya, kita berdoa dulu supaya kalian sampai di rumah selalu dilindungi oleh Tuhan atau Sang Yang Dewasa. Oke, berdoa mulai. Om Dewa Suksuma Pramasintya Nama Swaha. Om Burbaswa Tatsawitur Warenyam Barga Dewa Sidimahi Diyayana Prachodaya. Om Kesantawiya Kai Kedosa, Kesantawiya Wacika Mama, Kesantawiya Manasa Dosa, Tak Pramadat Kuswama Swamam. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa, I love you.